kita dari kelompok 9 Psikologi Gender. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Clara. Nama aku Mutiara. Aku Zelda. Aku Yasir. Aku Santi. Nah, jadi hari ini tuh kita mau ngapain sih? Jadi hari ini kita tuh mau ngebahas tentang gender dan komersial. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu nih ke teman-teman, sebenarnya pendapat mereka apa sih tentang gender dan komersial itu sendiri? Yuk ikutin kita terus. Halo, kenalin, nama aku Fatima Mansur. Aku mahasiswa Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 22. Halo, kenalin, nama aku Hasya Asila Supriyatna sebagai mahasiswa Psikologi UPI Angkatan 22. Halo, kenalin, aku Rifki, aku dari Angkatan 2023. Halo, perkenalkan, nama aku Dedi Fujan Prawira, aku mahasiswa Psikologi Angkatan 21. Halo, nama aku Kimi Rajendra Wicaksono dari Psikologi Angkatan 22. Oke, menurut aku gender itu adalah identitas yang melekat atau konstruk-konstruk sosial yang biasanya itu dari pemikiran-pemikiran orang-orang nih. Nah, konstruk-konstruk itu atau identitas-identitas itu tuh akhirnya membentuk jenis dari gender itu sendiri. Jadi gender itu beda, bukan kayak jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Cuman emang gender itu biasanya sifat-sifatnya dilihat dari feminitas dan maskulinitas sih. Jadi yang aku ketahui mengenai stereotip gender itu, kalau di kalangan masyarakat itu orang-orang tuh kayak apa ya, mengekspektasikan lelaki itu sebagai seseorang yang selalu maskulin dan kayak gak boleh nangis, harus selalu kuat, gak boleh terlihat lemah gitu kayak. Jadi kalau yang berat-berat tuh harus lelaki gitu yang ngerjain, kayak ngangkat-ngangkat harus selalu laki-laki yang ngerjain. Terus kayak pekerjaan juga cenderung yang kayak langsung turun di lapangan, kayak misalkan teknik gitu. Sedangkan kalau perempuan itu cenderung apa ya, dipandang lemah, terus kayak gak boleh sekolah tinggi-tinggi, kayak toh ujung-ujungnya nanti kayak ngurus anak, balik lagi ke dapur gitu. Itu sih yang aku ketahui tentang stereotip gender. Kalau soal stereotip gender tuh yang aku tahu tuh sebuah apa ya, kayak sifat atau sifat sosial yang dilekatkan sama laki-laki dan perempuan. Gender itu kayak bukan lebih tidak ke jenis kelamin aja, bukan cowok cewek, tapi gender itu kayak lebih dari sekedar jenis kelamin menurut saya. Oke. Yang aku ketahui tentang gender itu adalah itu perbedaan antara pria dan wanita gitu di kehidupan. Stereotype ya, berarti kan kalau di Indonesia sendiri sih kalau kita lihat lagi dari tadi, pandangan aku tentang gender tuh memang berkaitan sama feminitas dan maskulinitas ya. Cuman memang kalau di Indonesia sendiri itu suka ada stereotip yang menurut aku kurang pas aja gitu, karena kayak agak kurang adil gitu ya. Aku rasa kayak kenapa sih perempuan stereotipnya tuh atau gender gitu ya, perempuan tuh harus di rumah aja, atau kenapa sih harus jaga anak aja, padahal kan nggak begitu. Atau juga kenapa sih stereotip laki-laki itu harus selalu kuat. Menurut aku sih ya pandangan-pandangan kayak gitu tuh udah nggak begitu relevan ya. Kalau menurut aku stereotip gender yang ada di Indonesia itu masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kayak tadi ya contohnya, kayak laki-laki itu harus selalu kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Sedangkan kayak perempuan itu gak boleh sekolah tinggi-tinggi, gak boleh bekerja gitu. Itu sih. Kalau pendapat aku sih kayaknya kuat banget ya stereotip gender Indonesia tuh. Jadi laki-laki tuh harus terlihat maskulin dan perempuan harus feminim. Jadi kalau menurut aku stereotip gender di Indonesia tuh masih lekat banget. Stereotip gender di Indonesia marak terjadi ya, apalagi biasanya saya juga pengguna Twitter, jadi sering melihat terkait isu-isu stereotip gender di Twitter. Gender di Indonesia ini masih kayak apa ya, orang-orang masih pada banyak memandang gender itu sebagai suatu hal yang penting, karena kayak misalkan cewek itu harus rajin masak atau bisa masak, dan cowok itu harus bisa membenarkan kayak barang-barang apa ya, kayak tentang untuk merenovasi dan lain itu harus dikerjakan sama cowok gitu loh.
Isu-isu sih yang paling marak aku lihat itu ya pasti di sosial media ya, terutama di X, di X atau di Instagram gitu. Karena ya banyak aja sih orang-orang yang udah mulai yang tadi kayak kepikiran kalau misalnya stereotip gender di Indonesia sendiri itu udah mulai kuno gitu. Biasanya aku lihat isu-isu stereotip gender itu di sosial media sih, kayak TikTok, Instagram, atau Twitter gitu. Karena kadang suka ada thread-thread cerita-cerita gitu kayak, atau komentar-komentar dari orang kalau misalkan kayak perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, atau perempuan ngapain kerja, kan nanti laki-lakinya yang nafkahin gitu. Perempuan di rumah aja, nggak usah kerja ngurusin anak atau masak gitu. Aku biasa lihatnya tuh di sosial media sih, kayak di Instagram atau di Twitter. Isu-isu stereotip gender itu biasanya saya sendiri melihat itu kayak di keluarga atau di budaya sendiri, kayak gitu. Misalkan di keluarga harus ditetapkan bahwa oh yang masak ini harus sama cewek gitu, nggak boleh sama cowok, kayak nyuci dan lain-lain itu sama cewek. Ya tadi seperti yang saya bilang di Twitter, kayaknya banyak banget deh. Ya aku sadar sih, malah kayak aku sendiri tuh suka kepikiran gitu, kenapa sih gitu kan iklan-iklan itu tuh memang bener-bener apa ya, pasti ngebawa aspek gender gitu, feminitas dan maskulinitas itu sendiri gitu. Nah ya dari contoh-contohnya kayak iklan-iklan sabun yang gitu-gitu, atau iklan-iklan yang rokok lah dan lain-lain, kan itu memang tadi dikatakan juga ya punya stereotip gender gitu kan, mengandung. Nah tapi yang uniknya lagi, aku juga sempat lihat nih kayak salah satu iklan sabun cuci yang iklannya ini menggunakan artisnya itu laki-laki. Nah di situ aku kayak wah lucu banget gitu loh, kayak keren banget ya, ternyata udah ada nih produk yang yang menggayat laki-laki gitu di produk-produk yang biasanya stereotipnya itu khusus buat perempuan gitu. Jujur kalau mungkin karena aku anaknya bukan yang merhatiin banget ya dan kayak nganalisis gitu, jadi sejujurnya aku bahkan baru tahu ya setelah kayak diberi pemahaman sama teman-teman semua gitu, kalau misalkan di iklan-iklan komersial tuh ternyata ada stereotip gender. Nah kalau menurut aku sih sebenarnya kurang baik juga, karena mungkin untuk beberapa orang itu bisa menginfluence orang-orang gitu, kayak oh berarti yang nyuci harusnya cewek gitu, laki-laki nggak usah gitu. Jadi yang beres-beresin rumah tuh sebenarnya tugas-tugas cewek aja, tugas istri aja, sedangkan suami nggak usah ngerjain hal itu gitu. Jadi itu sih menurut aku kayaknya kurang baik, karena bisa menginfluence orang-orang untuk berpikiran seperti itu gitu. Nggak tahu. Kalau menurut aku mungkin sebaiknya hal tersebut diubah ya, karena seperti yang kita tahu tugas kayak cuci piring sama cuci baju itu bukan cuma hal yang harus dilakukan sama perempuan, tapi itu tuh udah jadi basic skill jadi seorang jadi manusia gitu. Jadi laki-laki juga harusnya bisa kayak gitu sih. Tahu itu karena kebanyakan kayak rokok itu pasti jadi simbol maskulin, dan kayak balik lagi tadi kayak cuci piring dari gitu-gitu pasti diperanin sama cewek juga gitu untuk di iklannya. Ya mungkin kalau memang perusahaan yang terkait pembuat iklan aware tentang masalah stereotip gender ini, mungkin bisa di-recreate ulang dengan subjek iklan yang tidak mengstereotipkan gender tertentu gitu. Jadi kalau misal iklan sabun cuci ya boleh aja subjeknya cowok juga, kayak misal Chef Arnold gitu. Terus cewek juga dalam iklan rokok bisa aja gitu. Gitu sih contohnya. Nah, teman-teman, itu dia pendapat-pendapat dari hasil wawancara kelompok 9 kepada mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih stereotip gender dalam dunia komersial itu? Yuk kita bahas. Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu stereos yang berarti padat kaku, dan juga typos yang bermakna model. Stereotip didasarkan pada penafsiran yang kita hasilkan atas dasar cara pandang dan latar belakang budaya itu. Stereotip juga dihasilkan dari komunikasi kita dengan pihak-pihak lain dan bukannya dari sumbernya langsung. Jadi, stereotip itu seringkali diasosiasikan dengan karakteristik yang bisa diidentifikasi. Dalam buku Social Psychology yang ditulis oleh Franzoy, mengatakan bahwa
Stereotypes involves beliefs about specific groups, social beliefs, which are typically learned from others and maintained through regular social interaction, are stereotypes. Yang artinya, bahwa stereotip melibatkan keyakinan tentang kelompok tertentu, keyakinan sosial yang biasanya dipelajari dari orang lain dan dipertahankan melalui interaksi sosial yang teratur. Itu adalah stereotip. Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan terhadap perilaku yang sesuai untuk wanita dan pria. Lalu, apa sih hubungan antara stereotip gender dengan komersial itu sendiri? Teman-teman, iklan itu bukan cuma sebagai media informasi tentang suatu produk aja nih. Kita juga harus tahu bahwa iklan itu juga menawarkan kita suatu ideologi gaya hidup. Dan kita dapat menemukan stereotip gender dalam komersial di iklan-iklan media massa seperti di iklan cuci piring ataupun iklan rokok. Nah, pada iklan-iklan media massa seperti itu, perempuan seringkali direpresentasikan sebagai objek yang lemah dan laki-laki direpresentasikan sebagai objek yang kuat. Melalui ideologi kapitalisme, iklan tumbuh dan berkembang. Lalu muncullah stereotip maskulinitas pada laki-laki dan feminitas pada perempuan yang ada dalam iklan. Iklan media massa seringkali memperlihatkan citra perempuan yang feminin seperti lemah lembut, berkulit putih, dan bertubuh ramping. Sedangkan menurut Susan Bardo, laki-laki lebih sering direpresentasikan atau dicitrakan sebagai sosok yang berkuasa, jantan, dan kuat. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Rohlinger dulu pernah membuat penelitian dan menemukan adanya 4 tipe maskulinitas dalam iklan media massa. Dari keempat kode tersebut, kode yang mendominasi periklanan adalah the erotic male. The erotic male ini menjadi konsepsi maskulinitas yang menjadi mainstream selama 10 tahun penelitian tersebut. Dominasi pada konsep the erotic male ini memposisikan laki-laki lebih pada keberadaan dan keunikan fisiknya tersendiri. Stereotip gender dalam iklan bisa banget nih teman-teman mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang peran dan fungsi perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari jurnal yang aku baca, cara mengatasi stereotip gender dalam konteks komersial ini dapat diatasi dengan cara sosialisasi gender dengan lebih baik dan menghentikan eksploitasi gender dalam iklan komersial. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan stereotip gender dalam dunia komersial itu kayak gimana? Setelah pembahasan yang tadi, semoga aja pembahasannya sampai di teman-teman semua dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok 9. Dadah!